Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frankie, NIM saya 19TI 67 dan saya dari kelompok TI 2B. Dan saya Selamat Riyadi, NIM saya 19 TI 80 kelas TI 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan untuk merakit komputer dan proses perakitan komputer. Nah, karena tidak memungkinkan di sini, maka kita akan pindah tempat dulu. Nah, kita sudah ada di rumah. Nah, pada kali ini saya akan memberitahukan proses perakitan komputer. Nah, sebelumnya itu saya akan kasih tahu dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk merakit komputer. Nah, yang pertama ada prosesor. Nah, prosesor ini sangat penting karena pertama dia sebagai otak dari semuanya karena dia menjalankan semua aktivitas komputer kita. Nah, yang berikutnya ada RAM. Nah, RAM ini berfungsi untuk penyimpanan sementara. Nah, jadi misalnya kalau kita buka program, data program yang kita buka itu akan tersimpan sementara di dalam RAM. Nah, yang berikutnya, yang tidak kalah penting itu adalah motherboard. Nah, motherboard sendiri berfungsi untuk meletakkan komponen-komponen seperti RAM, VGA, prosesor. Nah, yang berikutnya ada hard disk. Nah, hard disk ini berfungsi untuk menyimpan OS. Nah, OS kita, data-data video, ataupun yang lain-lainnya. Untuk penyimpanan data semakin besar semakin baik. Ada yang 512, ada yang 1001 tera, ada yang 2 tera. Nah, berikutnya juga, ini adalah fan untuk prosesor. Nah, fan prosesor ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Nah, di bawah fan-nya ini ada heatsink. Heatsink-nya ini berfungsi untuk mendinginkan, untuk mengalirkan panas dari prosesor ke heatsink-nya dan lalu dikipas oleh fan-nya. Semakin banyak heatsink, maka semakin baik. Nah, berikutnya yang kita butuhkan adalah power supply. Nah, power supply sendiri untuk mengalirkan daya ke alat-alat yang kita gunakan seperti motherboard, VGA card, cache kita juga, fan, itu semuanya menggunakan power supply. Jadi power supply kita yang mensupport daya ke PC kita. Nah, kita sudah mengenal semua alat-alat yang kita gunakan. Nah, berikutnya kita akan melakukan proses perakitan. Nah, proses perakitan akan dibantu oleh teman saya Selamat Riyadi. Nah, kita akan ke tempat perakitan. Oke teman-teman, tadi teman saya Frankie sudah menjelaskan tentang komponen-komponen yang akan digunakan. Sekarang kita masuk ke dalam proses perakitannya. Let's go. Yang pertama ini adalah prosesor. Kita pasang prosesor ke dalam soket prosesor. Jangan sampai kebalik dan jangan lupa dikunci. Kemudian saya memasang RAM dulu ke dalam slot memori RAM. Selanjutnya, saya pasang heatsink atau kipas prosesor dan colokkan kabelnya ke dalam panel motherboard. Setelah selesai memasang komponen-komponen ke dalam motherboard, next kita ke casing CPU. Yang pertama, pasang power supply terlebih dahulu dan tidak lupa dikunci dengan baut agar tidak terlepas dan jatuh. Selanjutnya, kita memasang hard disk ke dalam casing CPU dan jangan lupa dibaut. Kemudian, kita pasang motherboard ke dalam casing CPU agar lebih mudah. Kita balikan dulu casing CPU-nya. Dan jangan lupa dikunci setiap sisi-sisinya.
Lalu kita pasang kabel-kabel motherboard. Yang pertama ada kabel USB, kemudian ada kabel audio. Nah, kemudian kita memasang kabel front panel pada pin 1 dan 3 dipasang untuk HDD LED. Pada pin 2 dan 4 dipasang untuk kabel power LED. Pada pin 5 dan 7 dipasang untuk kabel reset SW. Pada pin 6 dan 8 dipasang untuk kabel power SW. Kemudian kita pasang kabel SATA pada motherboard dan juga ke hard disk. Lalu pasang kabel power pada power supply ke hard disk. Kemudian pasang soket pada power supply ke CD-ROM. Dan pasang soket 24 pin pada power supply ke motherboard. Next, setelah semuanya terpasang dengan baik dan benar, kemudian kita pasang penutup casing pada CPU dan tidak lupa dikunci. Next, kita pasang casing yang satunya. Berhubung terdapat kipas di penutup casingnya, maka kita colokkan ke kabel power supply dan pasang penutup casingnya dengan rapat. Nah, tadi itu adalah proses perakitannya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di komen. Kalau suka video ini silahkan di like. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.